Bayangkan dunia jutaan tahun lalu. Dataran hijau yang luas, rawa tropis yang lebat, langit senja berwarna oranye. Di suatu tempat, seekor hewan aneh, terlihat seperti anjing tapi dengan telinga kecil, menyelinap diam-diam ke dalam air. Sebelum paus menjadi raksasa lautan yang kita kenal sekarang, mereka tidak hidup di laut. Mereka berjalan di darat, berburu di sepanjang tepi sungai, bernapas dengan paru-paru, dan ya, mereka punya kaki. Ini adalah kisah tentang perubahan luar biasa, Artiodactyl kuno, dan bagaimana salah satu cabang mereka meninggalkan daratan untuk menjadi penguasa laut. Jadi, apa sebenarnya Artiodactyl itu? Mereka adalah mamalia dengan kuku genap. Kalian tahu mereka, sapi, kambing, unta, babi, rusa, dan, yang mengejutkan, kuda Nil. Tapi cabang kecil dari pohon keluarga ini mengambil jalan yang sangat berbeda. Tidak hanya beradaptasi, tapi berubah sepenuhnya. 50 juta tahun lalu, di wilayah yang sekarang Pakistan dan India, hiduplah Pachycetus, mamalia darat yang menjadi inti cerita ini. Pachycetus seukuran serigala, berkaki kuat, bergigi tajam, dan suka berburu di sungai purba. Meskipun hidup di darat, Pachycetus memiliki telinga bagian dalam seperti paus modern, dan sering menyelam untuk mencari makan. Fosilnya yang ditemukan oleh Dr. Philip Gingerich pada tahun 1983 adalah petunjuk pertama bahwa paus pernah berjalan. Setelah Pachycetus, muncullah Ambulocetus, paus berjalan, hidup di delta sungai, berenang seperti buaya. Selanjutnya, Rhodhocetus, pinggul lebih kecil, kaki seperti dayung, lebih betah di air. Lalu Basilosaurus, 18 meter panjangnya, sepenuhnya hidup di laut, tapi dengan dua kaki kecil yang tidak berguna tersisa. Kaki-kaki ini adalah jejak evolusi, bukti bahwa paus pernah berjalan. Dan ini dia kejutan lainnya. Paus sebenarnya paling dekat dengan kuda Nil, bukan anjing laut atau lumba-lumba. Studi DNA menunjukkan mereka berbagi nenek moyang dari sekitar 55 juta tahun lalu. Keduanya suka air, berbagi struktur telinga yang unik, dan memiliki gigi yang mirip. Evolusi menyembunyikan beberapa ikatan keluarga yang menakjubkan. Semua penemuan ini membutuhkan waktu puluhan tahun, dengan para pemburu fosil, paleontolog, dan ahli biologi menyatukan petunjuk dari tulang-tulang kuno dan potongan-potongan DNA. Tubuh paus berubah, lubang hidung bergeser ke atas membentuk lubang sembur. Tulang telinga beradaptasi untuk pendengaran di bawah air, kaki menyusut dan menghilang, ekor tumbuh menjadi sirip. Dan jauh di dalam setiap paus, tulang kaki kecil masih tersisa. Tidak terlihat tapi nyata. Jadi lain kali kalian melihat paus, ingatlah, itu adalah bukti hidup dari kekuatan alam untuk berubah. Jika mamalia darat berkaki bisa menjadi makhluk terbesar di laut, bayangkan apa lagi yang bisa dilakukan evolusi. Jika kalian suka cerita seperti ini, tekan tombol subscribe, dan mari terus menjelajahi sejarah tersembunyi dunia kita bersama.